Shalom semua jemaat GGA terkasih dan teman-teman yang juga selama ini bergabung bersama-sama kami, turut belajar dan menerima makanan harian untuk memberi makan kepada manusia roh kita. Manusia roh kita juga butuh dikasih makan ya. Hari ini di musim-musim ating ini bulan untuk penuh kasih sayang, bulan yang penuh dengan cinta kasih yang ditabur di seluruh keluarga-keluarga, baik yang keturunan Chinese maupun keluarga-keluarga yang anak-anaknya sedang merayakan Valentine Day. This is the love month. Nah, tentu saya kepingin bagikan kepada Anda semua bagaimana Allah yang kita layani di dalam nama Yesus, Dia sebetulnya adalah Allah yang pribadinya tidak ada yang lain kecuali kasih. God is love. Tentunya kalau ini menjadi bulan kasih sayang, menjadi minggu-minggu di akhir bulan Februari ini, minggu cinta kasih dalam keluarga, yang saya suka mengenai Chinese New Year celebration, Imlek ini, semua keluarga yang berkumpul. It's like good, grandma, grandpa, papa, mama, besan, semua pada kumpul. Rumah tuh penuh, yang paling penuh tau gak di mana? Meja makan. Buah jeruk, waduh bisnisnya rame sekali. Itu buah yang berguna saudara-saudara di musim COVID karena vitamin C-nya tinggi. Nah, jadi kalau Anda sayang sama orang, kirim yang jeruk yang bagus-bagus ya. Itu Anda berkata, I love you, so I want you to be healthy. Tidak kekurangan imunitas. Nah, di buah yang jeruk tersebut yang dibagi-bagikan di musim ini, kalau Valentine kayaknya nggak kasih jeruk ya, mungkin coklat bentuknya jeruk gitu loh, tapi bukan jeruk sih. Coklat biasanya Godiva coklat atau coklat merek-merek yang spesial. Nah, kayak say it with the flower, say it with chocolate, ya, kata-kata ekspresi ke orang-orang spesial yang menyentuh hidup Anda, yang berarti atau yang lagi dating atau lagi tunangan atau yang sudah menikah. That would be a good time to refresh, restore the loss of love. Kasih yang Yesus berikan di Yohanes 15 ayat 16, saya mau bacakan pada kalian semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Because you need to give kasih sayang itu kan. Pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Jadi doa kita baru dijawab. Dan kita menerimanya. If we bear fruit, the fruit remain. Kalau kita menghasilkan buah, tapi buahnya tetap. Nggak cepat berbuah atau cepat mati gitu loh. You know, like seperti tanaman yang saya tanam di kebun saya. Kayak yang pas Evelyn bangga banget di video-videoin sampai viral gitu ya. Habis berbuah mati tanamannya. Dan tidak ada berkas apa-apa. Saya bilang sedih sekali ini. Tapi kalau buah yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam kita Dia kerjakan dan keluar melalui kita. Ada kata yang saya pelajari dari Robert Mulholland, Ruth Haley Barton, Peter Scazzero. The love that God worked in us and through us. Ada buah yang perlu Allah kerjakan di dalam kita. Dan bisa keluar melalui kita dan buahnya itu tetap untuk dibagikan ke orang lain. Makanya kita kenal dengan istilah for the sake of others. Waktu Allah ngutus kita pergilah kayak Yohanes 15:16 ini. Atau di Yohanes 20 ayat 22. Ya, setelah dia mengatakan peace be with you. Damai sejahtera ku bersertamu. Dan dia katakan damai sejahteranya dia sama yang orang dunia berikan berbeda. Damai sejahtera Tuhan Yesus berkata damai sejahtera yang kau berikan tidak sama dengan yang diberikan dunia ini. Terimalah sebab damai sejahtera itu sama dengan seorang pribadi namanya Yesus. Kalau betul-betul Yesus hadir dalam hidupmu, damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita hadir. Ini bukan ditenang-tenangin diri Anda. Anda gak usah mompak supaya tenang. Enggak. Anda bisa tenang kalem, mau dibakar kayak badannya mau dapat, bisa tenang diam. Kayak Yesus waktu
mesti diludahin sama tentara Romawi, dicambukin sama orang-orang Farisi imam besar, dia kalem. Petrus ambil pedangnya, potong telinganya si Malkus, saudara keponakannya imam besar, dia kalem. Dia bilang sarungkan pedang itu. Dia lakukan mujizat, dipasang lagi telinganya, tidak ada commotion. Darah berhenti mengalir. Oh, kalau enggak bisa hoax tuh. Oke. Dia kalem. So, kalau saya berkata mengenai buah yang tetap menghasilkan buah dan buahnya tetap, ini nggak mungkin dihasilkan short term. Nggak mungkin dihasilkan dalam jangka waktu pendek singkat. Dalam sependek-pendeknya, sesingkat-singkatnya, nggak bisa. This is a lifelong process. Ini prosesnya seumur hidup, sepanjang hidupmu di bumi sekali. Oleh sebab itu, caranya Tuhan bekerja di dalam kita dan bisa kerja keluar melalui kita. Itu sistemnya, metodenya, ritme biji sesawi. Ragi adonan. Saya ngelihat keponakan saya bikin sourdough dengan starter. Ragi yang dibikin alamiah baru. Itu nunggunya berhari-hari, berjam-jam. Namun dia excited. Dia gak putus semangat. Dan bahkan kreasi baru keluar. Saya belum pernah makan sourdough pakai brownies. Saya belum pernah makan sourdough pakai cheese, pakai rendang. Hanya ada di Indonesia. Walaupun nunggunya berjam-jam, berhari-hari. Bahkan ada yang berbulan-bulan. So, Anda mesti pakai seatbelt, tenangkan dirimu. Aku mau masuk ke ritme hidupnya Yesus. Untuk menghasilkan buah kasih. Buah roh itu kasih, cuman satu. Manifestasi buah kasih itu banyak. Damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri, peramah. Itu efeknya kalau si damai ada. Makanya waktu Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya, kata damai sejahtera bersertamu. Kepada Thomas yang ketinggalan pun dia juga berkata, peace be with you. Itu adalah efek dari him. Dia hadir ke dalam kehidupan murid-muridnya yang ditinggal mati sama dia, tapi dia bangkit hari ketiga. So when you encounter Jesus in person, the peace of God will be the impact. Peace is a person, not a thing. Dan itu datang karena love menjadi batu karangnya. Di musim Chinese New Year dan Valentine, tidak ada yang lebih indah kalau Anda bawa buah roh kasih. Untuk itu, Anda tidak bisa tinggal tanpa hidup dengan solitude ke tempat sunyi, menyingkir ke tempat sunyi sendirian, to be with the Father, untuk bersama Bapakmu. Supaya dia bisa infus kasihnya, dirinya, dan dia bisa mengerjakan di dalam jiwa Anda dan hati Anda. Dia tanam benih-benih kehidupan yang cocok dan perlu untuk pertumbuhan Anda di musim ini. Supaya buah kasih bisa keluar melalui hidupmu dan memberkati banyak orang. Remember, you are the gift to many people, terutama di bulan ini. Well, saya bagikan pesan ini because that's what I'm reaping. Apa yang saya tuai sekarang ini. Let it be your fruit di musim kasih sayang ini. Dari Pastor Indri, Tuhan berkati.